Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 4, sub 2, pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja dengan sepenuh hati. Kita bisa mempelajari sikap-sikap tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Sekarang, baca dahulu teks berjudul Hebatnya Dokter Kami. Kemudian, mari bersama-sama kita jawab beberapa pertanyaannya. Jadi intinya, cerita tersebut menceritakan dokter muda yang bernama Dr. Rana. Ia bercita-cita menjadi dokter karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat di desanya sangatlah rendah. Sekarang, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Bapak contohkan untuk nomor 1, apa yang dilakukan Dr. Rana untuk warga desa? Nah, setelah kalian sudah membaca teks, kalian akan tahu yang dilakukan oleh Dr. Rana yaitu beliau membuka praktik di Balai Kesehatan Desa. Kemudian, bagi warga yang ingin berobat, dapat membayar jasanya bukan dengan uang, tapi dengan sampah. Selain itu, beliau juga rutin memberikan penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat. Ia mempunyai misi untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Untuk nomor 2 dan nomor 3, silakan kalian jawab sendiri. Lalu untuk nomor 4, bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dr. Rana? Tuliskan pada tabel berikut. Bapak contohkan 1. Misalnya, sikap pada Dr. Rana yaitu memiliki sikap peduli. Nah, pendapatku tentang sikap Dr. Rana yang peduli adalah Dr. Rana memiliki sikap yang patut dicontoh. Itu karena Dr. Rana menolong masyarakat tanpa pandang bulu. Bahkan kepada mereka yang tidak memiliki uang sekalipun, Dr. Rana tetap peduli. Nah, silakan kalian temukan sikap-sikap lain dari Dr. Rana dan berikan pendapatnya. Untuk nomor 5, silakan kalian jawab sendiri. Dari Dr. Rana, kita belajar bahwa ketika kita bekerja, haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Masih ingatkah kamu dengan cerita Dayu yang diejek oleh Dadu? Apa yang dapat kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi di sekitarmu? Nah, sekarang kita akan belajar membuat kesepakatan kelas dengan teman-teman supaya antar teman sekelas tidak saling menyakiti. Kesepakatan kelas adalah hal-hal yang disepakati oleh satu kelas. Kesepakatan ini dibuat atas dasar diskusi bersama. Kesepakatan kelas bertujuan supaya semua warga kelas bisa nyaman dalam beraktivitas. Contoh kesepakatan kelas bisa kalian lihat pada buku tema di halaman 79. Kamu bisa membuat kesepakatan kelas berdasarkan ide-ide darimu dan dari teman-temanmu. Nah, silakan diskusikan kesepakatan kelas tersebut dengan teman kalian. Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman. Mereka merasa dihargai. Ketika kamu menghargai semua orang, maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila. Paman Udin adalah petani yang rajin. Ketekunannya membuat hasil panen melimpah. Ia sekarang mempunyai sawah yang cukup luas. Berikut adalah gambar petak sawahnya. Nah, apakah kamu tahu bagaimana menghitung luas dan keliling sawah tersebut? Ayo berlatih menghitungnya. Hari ini, kita akan berlatih menghitung luas dan keliling bangun gabungan. Tapi sebelum itu, kita akan mencoba menghitung bangun yang lebih mudah. Perhatikan bangun di bawah ini. Kalau kita lihat, bangun di bawah adalah bangun berbentuk persegi panjang. Nah,
Mari kita bersama-sama hitung luas dari bangun tersebut. Pertama, luas bangun A. Kalau persegi panjang, ingat rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Berarti ini adalah panjang yaitu 5 dikali lebar yaitu 3. Hasilnya adalah 15. Kemudian hitung kelilingnya. Rumus keliling dari persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Nah, mari kita masukkan angkanya menjadi 2 kali panjang 5 ditambah lebar 3. Nah, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Lalu dikali 2 sama dengan 16. Jadi, kelilingnya adalah 16 cm. Berikutnya, bangun B. Kalau kita lihat, bangun B memiliki ukuran panjang dan lebar yang sama. Jadi, untuk jawabannya pun juga sama. Nah, sekarang mari kita gabungkan kedua bangun tersebut. Nah, bangun gabungan apa yang terbentuk ketika kalian menggabungkan kedua bangun tersebut? Ya, kalau kita lihat, yang terbentuk adalah bangun persegi panjang. Lalu, hitunglah panjang dan lebar dari bangun gabungan yang baru. Setelah digabungkan, panjangnya ditambah, mendapatkan hasil panjangnya 10 cm. Lalu lebarnya jangan digabungkan. Lebar adalah sisi yang lebih pendek. Lebar di kiri tetap 3 cm, lebar di kanan tetap 3 cm. Jadi, untuk lebar yaitu 3 cm. Berikutnya, hitung luas dan keliling bangun gabungan tersebut. Karena bangun ini sudah membentuk persegi panjang, berarti kita menggunakan rumus mencari luas dan keliling persegi panjang. Untuk luas, panjang kali lebar. Panjangnya tadi kita dapat 10 dan lebarnya 3. Berarti 10 kali 3, yaitu 30 cm persegi. Lalu untuk keliling, rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Jadi hasilnya 2 kali 10 tambah 3. Sama dengan 2 dikali 13. Mendapatkan hasil 26. Nomor 2, sekarang coba bandingkan luas bangun gabungan dengan hasil penjumlahan luas bangun A dan bangun B. Apa yang bisa kamu simpulkan? Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Luas bangun gabungan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan luas bangun pembentuknya. Seperti tadi, luas bangun A digabungkan dengan luas bangun B. Sementara itu, keliling didapat dengan cara menjumlahkan ukuran sisi terluarnya. Jadi kalian tambahkan sisi-sisi terluarnya. Nah, sekarang mari kita kerjakan berapa kira-kira ukuran dari sawah Paman Udin. Baik, kita akan mencoba mengerjakan nomor 1. Yang pertama, hitunglah luas sawah Paman Udin. Nah, seperti tadi, untuk menghitung luas, kita harus tahu bangun apa saja yang terbentuk pada gambar sawah berikut. Pertama, kita harus pisahkan dulu seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada 2 bangun. Yang pertama membentuk bangun persegi, yang kedua membentuk bangun persegi panjang. Untuk menghitung seluruh luas sawah Paman Udin, kita harus hitung masing-masing dari bangun tersebut. Pertama, kita cari dulu luas persegi. Luas persegi yaitu rumusnya sisi atau S kali S. Nah, di sini kita ketahui bahwa sisinya adalah 30 meter. Berarti kita masukkan 30 kali 30 sama dengan 900 meter persegi. Nah, itu adalah luas dari bangun sebelah kiri yaitu persegi. Kemudian kita masuk bangun ke sebelah kanan, mencari luas persegi panjang. Rumusnya persegi panjang mencari luas yaitu panjang dikali lebar. Nah, panjangnya bukan 60 ya, karena 60 ini sudah dibagi oleh persegi tadi. Nah, persegi tadi mendapatkan hasil 30 karena semua persegi kan sisinya sama. 60 tadi sudah diambil 30, berarti sisanya tinggal
30. Berarti panjangnya adalah 30 dikali lebarnya 20. Nah, 30 dikali 20 sama dengan 600 meter persegi. Nah, seperti itu. Setelah kita sudah menemukan kedua luas masing-masing bangun, hitunglah luas sawah Paman Udin, baru kita jumlahkan masing-masing hasilnya, yaitu 900 ditambah 600. Nah, sama dengan 1500 meter persegi. Nah, jadi itu adalah luas sawah Paman Udin, 1500 meter persegi. Sekarang masuk soal kedua. Pada saat panen tiba, biasanya setiap 100 meter tanah menghasilkan 80 kg padi. Berapa berat padi yang didapat pada waktu panen? Artinya kita akan mencari padi dari seluruh total luas sawah. Perhatikan baik-baik. Setelah tadi kita menghitung luas seluruh sawah Paman Udin, mendapatkan luas sawahnya tadi kan 1500 meter persegi. Nah, di sini setiap 100 meter luas sawah menghasilkan 80 kg. Nah, kalau luas sawah seluruhnya itu 1500 meter, kira-kira berapa kilogram? Nah, caranya adalah seperti ini. Pertama, 1500 luas total sawah keseluruhan ya, kita bagi dengan, nah ini 100 meter. Kita bagi dengan 100 meter sama dengan 15. Sekarang 15 ini kita kalikan dengan 80 kg. 15 dikali 80 kg sama dengan 1200. Nah, karena satuannya kilogram berarti 1200 kg. Jadi berat padi yang didapat pada waktu panen adalah 1200 kg. Untuk soal sisanya, silakan kalian kerjakan sendiri. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah dijelaskan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa jaga selalu kesehatan di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.